kita layaknya petani yang menyemai dan merawat benih hingga panen nanti. Rekan-rekan guruku, murid bagaikan benih yang kita tuntut laku untuk berkembang kodratnya. Dengan berdiri di depan untuk berikan teladan, dengan berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang sama-sama kita hormati, yaitu Bapak Kepala Sekolah UPTD SPF SMP Negeri 2 Danau Paris, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Guru yang telah hadir bersama kami di ruangan ini. Baiklah, sebelum memulai acara kita, alangkah baiknya kita mendengarkan sedikit kata sambutan dari Kepala Sekolah kita kepada Bapak. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya yang menghormati Bapak dan Ibu Tuan Guru yang telah berhadir di ruangan yang berbahagia. Juga yang kami hormati Ibu calon peserta bagaimana melaksanakan kegiatan di sekolah kita ini. Jadi tanpa memperpanjang kalimat, langsung saja. Kalau kita bercerita tentang budaya positif, saya rasa sudah lumrah setiap sekolah atau setiap satuan itu pasti menerapkan yang namanya budaya positif, masalah tentang disiplin, juga saya kreatif sebagaimana yang kita ingin terapkan di setiap sekolah kita masing-masing. Jadi artinya dalam hal ini kita di dalam satu wadah kita pasti menerapkan hal yang seperti semua, maksudnya dimulai dari kita diri sendiri untuk kita terapkan untuk anak didik kita. Jadi untuk menerapkan budaya positif seperti misalnya disiplin dan juga dapat diterapkan di sekolah dengan bersama anak-anak agar sekolah tersebut dapat berjalan dengan baik. Nah, jadi marilah kita terapkan budaya positif, disiplin dan kreatif yang modern untuk sekolah kita ini agar sekolah kita ini dapat lebih maju lagi. Nah, jadi demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dan juga motivasi dan juga dukungan bagi kita untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini di sekolah kita ini. Baik, terima kasih Bapak. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mengucapkan
basmalah terlebih dahulu. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam ruangan ini dalam pemenuhan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11, yaitu aksi nyata pada modul 1.4 diseminasi budaya positif. Apa namanya? Kemarin sebelumnya kita pertemuan sudah melakukan tentang visi, Pak. Ya, tentang menyusun visi, tentang memahami bagaimana cara pembuatan visi sekolah kita. Nah, ini dari visi ini tadilah, nah bagaimana cara kita mencapai mewujudkan visi tadi? Inilah salah satunya, Pak. Tentang meningkatkan budaya positif yang ada di sekolah kita bersama siswa-siswa, yang tujuannya adalah untuk mencapai mewujudkan visi yang sudah kita rancang sebelumnya. Perkenalkan, saya Yusuf Marlin SPD sebagai calon guru penggerak, yaitu guru bidang studi seni budaya, yang mana saya sedang melaksanakan program pendidikan guru penggerak yang dibimbing oleh fasilitator kami, yaitu Dr. Anda Tengku Fridanenti MPD, dan pengajar praktik kami, yaitu Bapak Rani Hindu SPD. Sebelum saya memaparkan apa itu pemahaman kita tentang budaya positif, berikut rancangan. Sebelumnya saya sudah membuat rancangan tindakan aksi nyata yang saya lakukan pada hari ini. Kegiatan ini yang latar belakangnya adalah konsep inti dari budaya positif belum kita pahami secara menyeluruh, Bapak Ibu. Jadi semua warga sekolah bisa hendaknya di lingkungan kita sekolah bisa menerapkan budaya positif ini. Dan berdasarkan belum meratanya pemahaman tersebut, maka perlu dilaksanakanlah sebuah aksi nyata dalam bentuk pengimbasan pemahaman agar segera terbangun budaya positif di lingkungan sekolah kita. Nah, bagaimana Bapak Ibu setelah kita mendengarkan, setelah kita melihat bagaimana cara melakukan budaya positif itu dan bagaimana cara menerapkannya, apakah kira-kira kita mampu, kita bisa untuk melaksanakannya nanti? Bapak Ibu bersedia? Bapak Ibu kita bersama-sama berkolaborasi? Terima kasih Bapak Ibu. Lanjut dengan tujuannya. Tujuannya yaitu pertama tadi meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang budaya positif. Lalu yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid melalui pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Nah, ini kata-katanya Bapak Ibu, motivasi intrinsik berarti motivasi dalam diri siswa ini tadi. Motivasi dalam diri kita untuk melaksanakan pemahaman budaya positif kepada siswa kita. Inilah tujuannya kenapa kita adakan ini secara bersama-sama dengan Dewan Guru, supaya untuk meningkatkan kualitas, meningkatkan dan mewujudkan visi kita tadi, Bapak Ibu. Yang menjadi tolak ukurnya yaitu terlaksananya diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah. Lalu terciptanya keyakinan kelas melalui kesepakatan yang dilakukan wali kelas dan murid. Nah, ini Bapak Ibu, terciptanya keyakinan kelas melalui kesepakatan yang dilakukan wali kelas dan murid. Di sini bukan hanya wali kelas saja, semua guru mata pelajaran itu melakukan adanya membuat sebuah keyakinan kelas, yaitu yang dengan bentuknya adalah kesepakatan kelas. Nah, lalu warga sekolah saling bersinergi dalam menjalankan keyakinan sekolah yang telah disepakati. Dan lanjut, segitiga restitusi menjadi alat utama dalam menyelesaikan masalah. Ini masa berkoordinasi dengan kepala sekolah dan wali kelas, melakukan diseminasi konsep budaya positif, menyusun keyakinan kelas dan menempelkannya di dinding kelas. Nah, bentuk dukungan yang saya dapatkan dari kepala sekolah kepada Bapak
Posola, terima kasih atas dukungannya. Lalu dengan rekan sejawat yang pada hari ini kita dapat berhadir membersamai kegiatan kita ini, lalu peserta didik kita dan sarana dan prasarana untuk membuat keyakinan kelas dan pertemuan kita ini. Nah, baiklah Bapak Ibu. Nah, itu tadi dari awal yang sudah saya sampaikan bahwa kegiatan kita ini mengacu kepada visi yang sudah kita rencanakan, visi yang sudah kita bentuk bersama. Nah, di sini berdasarkan konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama kita. Nah, jadi untuk dengan kita menerapkan budaya positif, fokus utama kita adalah peserta didik kita tentunya. Dan dalam konsep Dewantara, pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung, inklusif, dan memberdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Nah, inilah yang saya sampaikan di awal. Ini dengan visi yang sudah kita miliki. Nah, bagaimana cara kita mengimplementasikan? Nah, waktu kita membuat visi kita sudah ada. Sebelumnya sudah ada. Lalu kemarin kita Bapak Ibu, kita perbarui, kita diskusikan kembali bagaimana sebenarnya visi ini, bagaimana supaya terjadi visi ini, supaya terwujud kepada kita imbaskan kepada siswa kita. Nah, salah satunya ini Bapak Ibu, tentang kita menerapkan budaya positif kita. Nah, dari mana? Dari motivasi intrinsik yang kita miliki, dari kita sebagai guru dan dari anak yang melaksanakan. Nanti itu digali dari motivasi mereka, motivasi intrinsik mereka. Nah, ini Bapak Ibu, saya minta pemahaman penerapan kita ini. Nah, apakah ini Bapak Ibu setuju bila, nah ini yang sering kita lakukan, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Nah, siapa saja Bapak Ibu yang setuju? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Bapak Ibu setuju semua? Setuju. Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti udah lebih dominan yang setuju ya Bapak Ibu. Nah, lalu pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Nah, setuju nggak Bapak Ibu? Memberikan hadiah meningkatkan prestasi. Nah, biasanya Bapak Ibu melakukan reward, ini istilahnya ya Pak Ibu, reward ya istilahnya. Atas apa Bapak Ibu? Nah, tentang apa memberikan hadiah ini berupa apa? Biasanya yang Bapak Ibu lakukan. Bapak? Nilai. Pemberian nilai. Oke, dan Bapak Ibu yang lain? Dalam bentuk apa biasanya pemberian hadiah? Meningkatkan prestasi siswa kita di dalam kelas, belajar dengan pelajaran kita. Apa saja selain nilai? Apakah ada yang lain? Bisa dengan pujian, nilai, Ya. Kira-kira seperti itulah. Oke Bapak, terima kasih Bapak. Jadi yang pertama tadi pemberian hukuman, setuju ya Pak ya? Setuju. Hukum aja nah ini, ya. Tidak buat PR berdiri. Nah seperti itu ya Bapak. Kita telah menghukum dan pemberian hukuman supaya mereka disiplin menurut kita. Nah lalu yang kedua pemberian hadiah. Itu tadi dengan pujian, itu sering kita lakukan ya Bapak Ibu. Lalu nilai pastinya bagi siswa yang nilai PR-nya dikumpul tepat waktu, nilainya berbeda dengan yang siswa yang tidak tepat waktu. Nah seperti itu. Lalu yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi pada setiap siswa yang bermasalah. Setuju nggak? Setuju. Nah hampir rata-rata kita semua memberikan solusi yang terbaik untuk siswa kita ya Bapak Ibu. Nah lalu tempat guru berperan sebagai teman bagi siswa. Nah, bagaimana itu Bapak Ibu? Setuju kan? Nah, teman. Nah, oke. Nah ini nanti ada yang setuju, ada yang tidak. Berapa orang setuju, berapa orang tidak. Kan berbeda-beda ya Pak. Nah, nanti akan kita kita pelajari di sini, dan kita pahami di sini. Apakah benar hukuman itu semuanya untuk mendisiplinkan anak? Apakah benar dengan memberikan hadiah baik berupa benda ataupun pujian itu bagus?
Dan bagaimana apakah dengan memberikan solusi pada setiap siswa bermasalah itu, bagaimana caranya, apa yang dilakukan? Nah, lalu guru berperan sebagai teman bagi siswa. Di saat yang seperti apa kita menjadi teman? Dan bagaimana prosesnya? Nah, nanti kita akan lihat materi yang akan kita paparkan di sini. Oke. Nah, kita lanjut ke ini dia konsep inti budaya positif kita Bapak Ibu. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar. Lanjut, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Oke. Perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lalu yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah ini paradigma yang seperti ini yang akan kita kupas di sini. Jadi dalam membangun budaya positif ini kita harus menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman bagi siswa kita. Dan yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, disiplin berkaitan yang selama ini yang kita tadi bahas, yaitu kita untuk mendisiplinkan siswa ini dengan memberikan hukuman. Nah, itu terkait dengan kontrol ini. Mari kita bahas selanjutnya. Nah, di sini ada sedikit game Bapak Ibu. Ini agak berpasangan ini. Boleh Bapak Ibu berpasangan. Di sini ada permainannya cobalah buka. Cobalah buka. Ini kita baca. Bapak Ibu Anda, ini untuk dua orang ya Bapak Ibu, berpasangan kita. Nah, Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Nah, coba untuk Ibu Ani, Ibu Rastina. Nah, coba mengepalkan tangan. Bapak Reli, Bapak Ibu tadi. Coba Bapak Salam, Bapak Eko mengepalkan tangan, Pak Reli. Nah, Pak Khairul dengan hashtag Bapak kita boleh sedikit Pak. Ini pemahaman kita tentang disiplin positif. Nah, Bapak berdua, satu Anda adalah A. Nah, coba pilih mana yang A, mana yang B antara Bapak berdua. Nah, jadi tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Nah, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Nah, di dalam kepalan kita ini Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Gimana caranya kita? Nah, mana ini? Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas rekan Anda yang B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, merayu, mengiming-imingi, memberi hadiah, ayolah, bukalah, gitu. Nah, jadi yang si A, apakah teguh pendirian, apakah mau dibujuk? Nah, itu tadi. Nah, lalu apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Coba Bapak Ibu, kita mulai. Mulai dengan Bapak Ibu teman yang di samping. Nah, ya dikepal tangannya, lalu dipujuk temannya, Bapak Ibu. Nah, ini sesuatu yang berharga nih Bapak Ibu. Coba. Lalu Ibu apa? Ibu Ani sama Bu Rosina. Nah, siapa yang membujuk? Siapa yang membujuk? Itu yang sangat berharga, sangat berharga. Nah, oke. Bapak Ibu Rosina dan Ibu Ani tidak ada yang membuka ya, tidak ada yang buka. Teguh pendirian. Yang Bapak Salam buka ya, dengan terbuka buka ya. Lalu Bapak
Pak Eko gampang membukanya. Oke. Dengan puncuk rayuan tadi ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu. Apakah Anda atau Bi membuka kepalan tangan Anda? Tadi ada. Nah, coba Bapak Salam, mengapa Bapak membuka tangan? Apa alasan Bapak dengan membuka tangan itu? Paksa ya begini. Kenapa dipaksa ya Pak? Dipaksa. Iya. Kalau Bu Raslina tadi nggak mau buka, Dibujuk lagi. nggak mau ya, nggak mau ya, nggak mau dirayu. Kalau Pak Eko tadi, apa alasan Bapak membuka itu tadi Pak? Saya membukanya karena nggak baik lama-lama tadi. Ikhlas ya. Itu tadi membuka dan menutup. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa? Kalau Bapak apa tadi? Bapak Salam karena terpaksa. Paksa ya Pak. Berarti ada motivasi ekstrinsiknya. Motivasi luar ya. Diancam. Lalu Bu Ani tadi teguh pendirian, nggak mau membuka ya, nggak mau membuka. Lalu Pak Eko tadi Sukarela. buat sendirinya. Oh, itu. Berarti gini Bapak Ibu. Ya. Nah, inilah tadi dari permainan kita tadi Bapak Ibu. Ya, ini yang selama ini yang menjadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, tadi ada Bapak Bapak Salam, saya dipaksa. Lalu saya buka aja. Lalu saya Bu Ani teguh pendirian. Nah, itulah yang sebenarnya kita lakukan kepada siswa kita beserta diri kita. Nah, maksudnya apa? Teori kontrol. Jadi yang mengontrol ya diri kita, yang mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Itu yang teori kontrol. Jangan kita kita selama ini misalnya contohnya begini. Nah, buat tugas ya, buat PR besok ya, jangan lupa dikumpul. Baik Bu. Nah, banyak juga nggak Bapak Ibu, nggak sedikit ya yang melanggar, yang tidak mau membuat PR, benar nggak? Banyak. Nah, itu yang terjadi, yang permainan tadi, ya. Adanya motivasi ekstrinsik dari luar, ya, yang tidak sepenuhnya, yang tidak selamanya itu bisa dilakukan, banyak pelanggaran. Nah, itu sering kita bilang peraturan juga untuk dilanggar. Pernah nggak kata-kata itu Bapak Ibu? Nah, itu yang terjadi pada teori kontrol, motivasi dalam diri kita. Nah, maksudnya begini, itu yang banyak kita lakukan kepada siswa kita tentang teori kontrol mereka. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, tadi anak-anak kita minta buat PR. Nah, kita kontrol mereka, maksudnya kita yang memberikan PR itu meminta mereka mengerjakannya sesuai perintah kita, sesuai kontrol kita. Nah, jadi mereka tidak ada yang menerima, ada yang tidak tadi, seperti Pak Salam. Nah, ada yang menerima, kayak Ibu Ani ya, ada yang menerima. Pak Salam tadi membuka, udahlah, ada yang melanggar tadi. Nah, itu contohnya. Nah, ada juga seperti ya Bapak Eko tadi, udahlah. Nah, udahlah, biar aja lah, nggak apa-apanya itu. Karena kan banyak itu yang kata-kata siswa kita seperti itu. Nah, berarti di sini selama ini kita yang mengontrol siswa kita. Yang seharusnya yang mengontrol mereka adalah diri mereka sendiri. Nah, inilah yang terjadi akibat mereka banyak yang tidak mengerjakan PR, banyak yang enggak ya Bu, banyak yang enggak mengerjakan PR. Karena terjadi karena mereka dikontrol oleh orang lain. Nah, itu yang terjadi. Lalu yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, sering kita bilang gini, nah buat PR ya, nah nanti bagus loh nilainya, nanti kamu bisa rajin, kamu bisa pintar kalau untuk belajar. Tidak selamanya itu akan bertahan lama Bapak Ibu. Besoknya lagi diulang lagi nggak seperti itu? Nah, diulang lagi nggak bikin PR. Ya kan, jadi kata-kata kita maupun kita penguatan kita positif ke anak belum tentu. Karena apa? Karena teori kontrol anak tadi. Nah, teori kontrolnya dikontrol oleh guru, bukan dirinya. Nah, itu. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, misalnya ini buat PR. Kamu nggak sekolah, kamu malas, nanti orang tuamu bagaimana? Nanti orang tuamu udah susah loh bekerja untuk sekolah kamu. Nah, jadi si anak merasa bersalah. Kita buat dia merasa bersalah dengan keadaan itu.
itu yang selalu terjadi, yang kita lakukan. Nah, lalu yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah tadi itu ada yang dipaksa membuka kepala tangan, dipaksa mau dibeli diiming-imingi hadiah, dipaksa mau dia membuka. Ya, jadi anak pasrah. Tapi dalam dirinya sendiri motivasi itu nggak ada dalam diri anak. Itu datangnya dari luar. Nah, ini menurut psikiater terkenal di Amerika, yaitu Bapak William Blazer. Nah, begini Bapak Ibu yang terjadi kepada nabi kita. Kebanyakan kesengsaraan manusia disebabkan oleh orang-orang yang berusaha untuk mengontrol orang lain. Padahal pada kenyataannya satu-satunya perilaku yang dapat dikendalikan adalah perilaku seseorang itu sendiri. Nah, begitu dia Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita selalu mengontrol, kita selalu memerintahkan, tapi berbanding terbalik dengan dalam dirinya, motivasinya, kontrol dia sendiri. Nah, kebanyakan ini akan terjadi. Kebanyakan ini akan terjadi Bapak Ibu. Nah, tentunya kesengsaraan kepada manusia. Jadi anak tadi kan Bu, banyak yang tidak mengerjakan PR jadinya. Lebih banyak mengerjakan daripada tidak. Nah, itu budaya positif yang harus kita tanamkan ke siswa kita. Inilah yang akan kita lakukan Bapak Ibu. Nah, ini dia yang selama ini kita lakukan. Stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Nah, realitasnya, nyatanya kebutuhan itu kalau stimulus responnya kebutuhan itu sama. Nah, sama kayak anak didik kita. Ya, kita samakan semua anak didik kita ini. Kita samakan medianya, kita samakan cara pemberian materi kepada dia. Dan yang teori kontrolnya bagaimana? Realitanya kita berbeda, siswa kita berbeda Bapak Ibu, kemampuannya berbeda. Nah, itu yang dimaksudkan di sini. Lalu semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, pendapat dalam pembedaan pendapat tidak bisa kita samakan kan Bapak Ibu? Tidak bisa pendapat yang A samakan semua dengan B, C, D. Tidak. Siswa kita punya banyak berargumentasi, bisa berpendapat yang lain. Kita tidak bisa menyamakannya. Mencari satu pendapat, udah kita pakai semua. Tidak bisa. Nah, lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, tadi ya berpandangan sama. Ayolah, sama aja itu. Ya, biasanya seperti itu. Nggak apa-apa, sama aja kita berdua. Padahal dia memiliki pendapat yang lain. Nah, saya juga ada pengalaman di sini di saat dalam pendidikan. Ada teman saya ke dalam satu pendidikan itu ini sebuah apa ya Bapak Ibu contohkan seperti ini maksudnya ingin berpendapat lalu dia tuliskan pendapat dia dikasihnya ke saya tanyakanlah Bu dan begini lalu saya bilang Pak boleh nggak pertanyaan saya sendiri. Nah saya begitu jadi jangan kita mau ya apa namanya itu Bapak Ibu terkontrol oleh orang lain. Nah itu jadi apa pendapat kita yang kita luapkan apa yang ada dalam pikiran kita. Jangan mau kita dikontrol oleh orang lain gitu. Karena kita memiliki banyak pendapat yang bisa kita ungkapkan. Banyak pemikiran kita yang berbeda dengan orang lain. Lalu dari kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah itu tadi saling kita adanya perbedaan, saling kita menghargai pendapat orang lain. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah anak yang tidak membuat PR tadi contohnya itu buruk, itu salah. Kita udah mencap dia salah, dia nggak buat PR. Apakah selama ini kita tanyakan, dia mengerti nggak? Dia paham nggak dengan tugas yang kita berikan? Nah terkadang kita banyak silapnya di situ ya Bapak Ibu. Nah kita sama-sama. Lalu semua perilaku memiliki tujuan. Nah walaupun dia jalannya berliku-liku, tapi tujuannya sama. Nah seperti itu. Misalnya walaupun dia dalam buat PR ini tadi, misalnya kita contohkan anak kita. Tujuannya adalah mengumpulkan kepada Ibu Ani misalnya, mengumpulkan PR itu. Dengan cara apa? Banyak tujuannya. Banyak cara dia pakai. Misalnya dia nggak paham tadi, dia bertanya dengan temannya atau bertanya besoknya lagi dengan guru, Bu, saya tidak paham. Nah, tapi dia tetap mengumpulkan tugas, tapi caranya itu berbeda-beda. Nah, lalu orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus respon yang sekarang kita alami. Dan teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah itu tadi dalam game tadi. Nah kita banyak dikontrol oleh orang lain, sementara kita sendiri mampu untuk mengontrol diri kita.
Dan kita harus mengapresiasi itu untuk siswa kita. Nah, lalu saya bisa kontrol orang lain, itu stimulus responnya. Seperti tadi kita kontrol anak murid kita. Padahal itu bukan dengan dia. Padahal itu kembali dengan kebutuhan dia, kemampuan dia. Lalu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, ini tadi teori kontrol. Lalu pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Lalu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini antara sama kayak contoh tadi ya Bapak Ibu, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, dipaksa, lalu dipaksa ada dipaksa mau dibujuk gagal kayak tadi ya Pak. Nah, Pak salah, dipaksanya mau. Nah, dibujuk pun jadi dia Bapak itu menyerah sendiri. Nah, itu tadi. Lalu model berpikirnya menang kalah. Nah, ini dalam pikiran kita ada menang, ada kalah. Tidak, dari kontrolnya bagaimana? Kita harus menang. Jadi karena berusaha, kita minta anak berusaha sekuat tenaga bagaimana cara memenangkan dirinya, mengontrol dirinya sendiri. Nah, terhadap apa yang ada di luar sana yang mempengaruhi. Lalu ini menurut teori kontrol Stephen R. Covey, itu bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini tadi Bapak Ibu, dan kita rencananya akan menerapkan budaya positif di sekolah kita. Terlebih dahulu kita kontrol diri kita. Apa yang sudah kita lakukan ke peserta didik kita? Apa yang baik kita lakukan, apa yang tidak seharusnya kita lakukan. Nah, ini Bapak Ibu. Kita bersama-sama ini membahas tentang disiplin positif. Nah, menurut Bapak Ibu selama ini kata-kata disiplin ini apa menurut Bapak Ibu? Bapak Ibu? Bantu jelaskan. Bapak ingin Bapak Ibu? Tentang disiplin ini apa? Mengikuti aturan sekolah. Aturan ya Pak, intinya aturan. Ada lain Bapak Ibu guru? Disiplin menurut Bapak Ibu yang lain? Tadi kata Bapak Reli aturan Pak. Nah, kalau menurut Bapak Khaironsah bagaimana? Itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan kami yang disiplin positif itu tidak semua siswa itu harus mengikuti aturan apa yang saya sampaikan. Tetapi siswa itu bisa mencari jati dirinya untuk apa dia ke depan, untuk apa dia ke sekolah. Kemudian di sekolah ini kan ada guru. Mereka akan melihat siapa si guru itu sebagai figur apa, guru itu sebagai apa. Berarti disiplin itu tidak semua siswa yang mengikuti aturan itu dikatakan disiplin. Tetapi dia dapat menempatkan dirinya siapa dan untuk apa dia ke depannya. Nah, baik itu mungkin ke depan sampaikan. Terima kasih Bapak. Jadi tadi masalah disiplin positif ini, disiplin itu kata Pak Reli itu aturan. Jadi lebih ke biasanya tata tertib ya Pak. Tertib, harus begini, harus begitu, dilarang begini, jangan, nggak boleh begini, ada itu daftar tata tertib kita di sekolah. Tapi banyak yang melanggar itu tadi ya Pak. Itulah kata-kata peraturan dibuat untuk dilanggar. Nah, ada itu Pak Syarina. Jadi, kata Bapak Khaironsah tadi adalah disiplin itu ini yang saya tangkap adalah motivasi dalam diri. Benar Pak ya? Itu yang sebenarnya akan disiplin ini akan Pak terjalani, maksudnya tercipta. Nah, iya, tidak seperti yang kita contohkan tadi dalam permainan tadi. Itu kita yang membuat. Disiplin itu istilahnya kalau tata tertib atau aturan di sekolah ini buatnya satu arah gitu ya Pak. Dari guru untuk siswa. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Nah, banyak yang tidak, anak-anak kita yang melanggarnya. Kenapa? Tadi motivasi intrinsik, motivasi dalam dirinya yang bermasalah, ya, yang selalu dipaksa
dan selalu menyerah, ya udahlah begitu. Nah, oke, kita lanjut Pak. Ini disiplin positif ini apa sebenarnya? Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Nah, ini tadi ya Pak ya, yang Bapak Khairul sampaikan, belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Benar. Contohnya saja, tadi ya Pak ya, Bapak menyerahkan ambil sampahnya, ya, ambil ininya, ada nggak tahu, ada segala macam. Nah, terterapkan karena motivasi dari diri anak ini yang selama ini kurang kita berikan motivasi itu sebagai guru, karena kita sendiri sebagai guru banyak sekali kekurangan kita menjadi kontrol diri kita. Kita hanya mengontrol orang lain tanpa kita mementingkan anak ini mau mengontrol dirinya sendiri. Itu yang banyak terjadi. Nah, lalu disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, ini tadi yang kita bahas Bapak Ibu. Ada yang setuju Bapak Ibu mendisiplinkan anak dengan memakai hukuman. Lalu prestasi mereka kita berikan reward. Lalu apalagi tadi Bapak Ibu, adanya ancaman atau hukuman. Nah, sebenarnya disiplin positif ini adalah itu bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran mereka. Kesadaran mereka bagaimana maksudnya? Tidak adanya hukuman ini lagi. Hukumannya jangan berbentuk yang menyakitkan hati mereka. Nah, hukuman kita berikan caranya dengan berdiskusi, banyak cara. Nah, lalu penghargaan. Jangan terlalu kita terkadang ada guru ini memberikan penghargaan, misalnya. Saya ada pengalaman juga dalam pendidikan. Kami berdiskusi. Ada guru ini yang memberikan kalau kalian hadir selalu, nah, kalian bisa mempertahankan absen kalian. Nah, siapa nanti yang absennya penuh akan ibu kasih uang 100.000. Nah, jadi kira-kira bagaimana itu Bapak Ibu? Misalnya kita memberi reward nih Bapak Ibu ya, untuk kehadirannya, siapa yang hadirnya lengkap 1 semester ini nggak ada yang alfa, ibu kasih 100.000. Menurut Bapak Ibu gimana itu? Bagaimana Bu Ana, Bu Raslina, Pak Rona? Dengan seperti itu, untuk misalnya anak ini harus hadir selalu. Misal anak si A, dia hadir, rajin. Ini ada pengalaman saya Pak, berdiskusi dengan teman CGP. Lalu dia menerapkan, yang hadir absennya penuh, saya kasih 100.000. Dia rajin, memang dia rajin. Tapi apa yang diharapkannya? Ada sesuatu yang diharapkannya. Nah, ini tentang cara pemberian hadiah, imbalan, reward tadi Bapak Ibu yang saya tanya di awal. Setuju nggak Bapak Ibu hukuman ini? Setuju nggak Bapak Ibu dengan memberikan hadiah? Nah, kata-kata hukuman. Nah, ini tadi disiplin ini adalah dari dalam diri anak yang kita munculkan. Dia mengontrol dirinya sendiri. Jangan kita selalu memerintahkan, tapi tidak sesuai dengan pandangan dia, pemikiran dia. Makanya banyak terjadi tugas gak selesai, hadir pun setelah kita artinya 1 bulan gak hadir. Nah itu yang terjadi Bapak Ibu. Lalu penghargaan tadi. Nah, saya tanya lagi, apakah Bapak Ibu setuju tuh yang seperti tadi, penghargaan? Diberikan penghargaan yang seperti itu. Hadir selalu kamu ini uang 100.000. Ya. Nah, coba Bapak Ibu yang tidak, bagaimana? Apa alasannya? Memberikan hadiah uang itu dengan legal kawannya. Iya. Iya, ini keadilan. Lalu yang lain bagaimana? Kan begitu ya Pak. Lalu Bapak yang lain, Ibu? Nah, murid Ibu? Setuju apa tidak? Lalu alasan itu bagaimana? Kami itu jadi perdebatan. Saya tidak setuju karena jika kita buat hadiahnya tetapi kita beri persyaratan, nah dia datang bukan karena dia mau, tapi dia menginginkan sesuatu. Jadi tidak setuju. Tidak setuju ya, oke, baik, 2 tidak setuju. Ada lagi Bapak Ibu? Yang setuju? Atau yang setuju kan? Sebenarnya saya seperti itu tidak setuju juga. Karena kita kalau imbalan tentang uang ini, dia kan sekarang bertanggung jawab untuk diri dia sendiri, bukan dalam kita menyuruh dia dalam pekerjaan atau kita suruh dia bekerja. Kalau kita berikan uang,
itu untuk diri dia sendiri. Bagaimana dia bisa bertanggung jawab dengan diri dia sendiri nanti ke depannya? Kalau nggak ada yang kasih uang, berarti dia nggak akan makan nanti. Oke. Kecuali kalau kita misalnya kamu tolong kerjakan ini gaji kamu bisa jadi. Tapi kalau dia untuk hadir ke sekolah nanti, kalau kamu pernah absen, saya kasihkan 100.000, itu dia nanti ujung-ujungnya tidak bisa bertanggung jawab untuk diri dia sendiri. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Ibu atas pemahaman jawabannya. Bagus sekali Bapak Ibu. Ini yang menjadi waktu kami diskusi, waktu kami nomor karya, itu yang ada teman kami. Ya. Jadi banyak pemikiran, banyak pendapat. Nah seperti inilah banyak yang kita tidak setuju. Masalahnya untuk penghargaan ini bukan, jangan benda. Kalau bisa motivasinya intrinsiknya, itu yang ditingkatkan kedisiplinannya. Saya juga sangat tidak setuju kalau seperti itu. Yang teman lain bagaimana? Jadi dalam pikirannya, jadi dalam mindsetnya cuma uang yang dipikirkan, uang. Nah, lalu nanti uang itu kemana? Nah, pasti nanti untuk yang lain-lain, jarang untuk anak-anak itu menggunakan untuk kebutuhan sekolahnya. Apa misalnya anak yang kalah misalnya, entah dari rokok, entah apa, banyak yang timbul nanti permasalahan setelah uang itu tadi diberikan. Nah satu, dia hanya mengandalkan itu, yang lainnya bagaimana? Nah berpacu-pacu apa segala macam, pastilah ada nanti yang alfa yang tidak hadir dengan lengkapnya, pasti ada kecemburuan sosial di situ. Nah begitulah Bapak Ibu. Jadi kita memberi hukuman itu untuk efek jerah. Tapi bagaimana caranya hukuman itu menjadi anak ini bisa merubah dirinya, bisa menggali motivasi intrinsiknya. Nah, ditujukan dengan penghargaan. Jangan terlalu berlebihan dengan memberikan penghargaan. Biarkan mereka mengontrol dirinya sendiri. Biarkan mereka disiplin dengan dirinya sendiri. Apa yang harus dilakukannya? Karena itu akan melatih dirinya sendiri untuk kedepannya, untuk masa depannya. Nah, lalu lanjut, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah inilah yang kita bahas tadi. Kita timbulkan nilai-nilai kebajikannya. Dengan tadi, dengan hadir selalu berarti itu nilai kebajikannya kedisiplinan, tepat waktu, ya kan tanggung jawab. Nah itu nilai kebajikannya. Lalu motivasi intrinsik, motivasi dalam dirinya itu yang akan merubah dia, yang akan mau menjadikan dia siswa yang lebih disiplin. Nah ini tadi nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Ya, berdasarkan profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif. Nah ini yang kita munculkan. Inilah yang ada di visi kita Bapak Ibu. Nah ini visi kita, cara mewujudkannya inilah salah satunya dengan budaya positif yang kita lakukan. Lalu ada lagi empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Inilah yang akan kita munculkan. Nah, kita lanjut kepada konsep budaya positif yang berikutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ketika ini ada kasus nih Bapak Ibu. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah ini simulasinya Bapak Ibu. Murid banyak ya Bapak Ibu. Murid kita yang melakukan perbuatan yang bertentangan. Ada kemarin itu berantem,
ada lagi yang merokok segala macam, ya, yang mempalai temannya, itu masalah banyak, sangat banyak masalah. Nah, apa sebenarnya kebutuhan mereka yang kurang? Nah, inilah kita bahas di sini. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini bersifat fisiologis, fisik. Untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, dan kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, ini contoh kasusnya Pak Ibu. Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, ini dia tidak membawa bekalnya Bapak Ibu. Nah, ini yang kurang bagi dia, kebutuhan untuk bertahan hidupnya. Lanjut. Nah, ini kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan psikologis yang mana meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, yang kerja, kepemilikan, dan kelompok di mana kita tergabung. Nah, anak-anak memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi. Biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Nah, ini kebutuhan dasar siswa kita, kasih sayang dan rasa diterima. Ada nggak, banyak nggak kita temui Pak Ibu? Ada anak-anak yang caper, ada anak-anak yang pengen diperhatikan. Nah, itu sebenarnya kebutuhan dia yang kurang di situ. Dia mungkin ingin di sekolah ini, di rumah tidak dapat perhatian, bisa di sekolah dia mencari perhatian guru. Ada itu yang mau kita minta tolong langsung dibantu. Nah, dia butuhkan itu rasa kasih sayangnya. Nah, dia lakukanlah hal-hal yang aneh-aneh, yang membuat gaduh supaya diperhatikan. Ada terkadang itu kasusnya yang negatifnya. Contoh kasusnya begini, si Doni tadi Pak Ibu. Doni mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Nah, ini dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, dia nggak bawa bontot tadi Bapak Ibu, ya, nggak bawa bontot. Lalu sampai di sekolah dia mencari perhatian. Di apalah foto temannya ini, diambillah bakal temannya ini. Jadi dia ini kasusnya ini arahnya kebutuhan dasarnya ini dicontohkan kepada hal negatif. Nah, hal negatif arahnya. Kita lanjutkan kasusnya. Nah, lalu penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Ada nggak di kelas Bapak Ibu anak-anak yang selalu, siapa yang bisa ngambilkan buku ke kantor? Saya Bu. Jadi bangga. Siapa yang bisa kandidatkan jadi ketua di sini? Ada yang nunjuk, saya Bu, saya aja Bu. Jadi keamanan saya Bu. Nah, ada sifat anak yang seperti itu. Nah, di contoh kasusnya si Doni, contohnya, Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia, dengan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Nah, tadi dia mengganggu temannya. Dia tidak bawa bontot, tapi di sekolah dia ganggu temannya untuk mendapatkan perhatian dari sang guru. Lalu dia merasa hebat di situ, temannya nggak ada yang berani melawan dia. Nah, itu contoh penguasaan dalam diri Doni. Nah, kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, di sini kebebasan anak-anak itu bebas mengeluarkan pendapatnya, bebas memilih jenis, apalagi sekarang Bapak Ibu,
yang kurikulum merdeka. Nah, kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, berdiferensiasi yaitu berdasarkan minat dan bakat dan kemampuan siswa. Kan begitu Bapak Ibu. Dalam kelas itu kalau dari FPP-nya itu daripada medianya atau metode pembelajarannya. Ada anak yang bisanya visual, ada anak yang audio mendengarkan, ada yang anak berupa konsep. Nah, itu tadi bebas bebas mengutarakan minat dan kebutuhannya. Lalu di contoh kasus si Doni tadi, Doni merasa bosan dengan bekal makanannya. Nah, makanya ini Bapak Ibu, dia tadi gak bawa bekal. Dia bosan makanannya itu aja. Lalu dia usilah sampai di sekolah ganggu temannya untuk mendapatkan perhatian tadi. Karena orang tuanya di sini kita lihat kasusnya tidak memperhatikan apa keinginan anaknya, selalu itu saja. Orang tuanya mengontrol anaknya, mau makan apa dikontrol, mau ngapain dikontrol, sampai si anak di sekolah meminta perhatian dari orang lain. Nah, itu yang terjadi. Makanan dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Berarti si Doni tadi masalah kebebasan, kontrol orang tuanya lebih besar ya Pak Ibu. Dia nggak bisa memilih mau makan apa, mau apa. Gitu. Lalu kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Nah ini dia. Ini anak-anak istilahnya bisa mereka sekolah nih Bapak Ibu, Senin sampai Sabtu. Apalagi dengan kondisi sekolah kita yang seperti ini di tengah hutan, istilahnya tidak ada tempat wisata segala macam, jauh dari kota. Mungkin mereka banyak di rumah ya, di rumah mungkin bantu orang tua, belum lagi jaga adik, bantu orang tua bekerja di ladang. Nah lihatlah kondisi sekolah kita Bapak Ibu. Anak-anak paling suka bermain di sekolah. Sedikit-sedikit ada guru jam kos, main bola, main pokoknya banyak permainan yang mereka ciptakan di sekolah ini. Nah inilah kebutuhan mereka sebenarnya. Tapi bagaimana cara kita membudayakan budaya positif, mereka dapat mengontrol diri mereka bahwa sekolah ini bukan hanya tempat bermain saja. Nah itu, bukan kita nggak Bapak Ibu tidak membebaskan mereka bermain, ada waktunya bermain, kan begitu. Nah, contoh kasusnya si Doni melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangannya. Dengan temannya marah, dia merasa senang. Dengan begitu saja temannya marah, dia senang. Begitulah anak si Doni ini meminta perhatian ya, karena dia selama ini telah dikontrol oleh orang tuanya. Mulai dari apapun kegiatannya sampai makannya pun dikontrol. Jadi dia tidak memiliki kebebasan, kesenangan dia tidak memiliki, sampai dia melakukan hal negatif yang seharusnya itu tidak terjadi untuk si Doni tadi dalam kasus ini. Nah, ini kita masuk ke konsep budaya positif selanjutnya Bapak Ibu, tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah, di sini kita bahas yang tadi sudah kita singgung, permasalahan tentang hukuman, penghargaan dan ini lagi restitusi. Nah, motivasi perilaku manusia. Nah, ini yang banyak terjadi Bapak Ibu. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, lalu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Lalu yang ketiga, menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah ini tadi kita berikan contoh, kita saja dulu Bapak Ibu. Kita saja. Semisal ini ada bapak kepala sekolah kita memerintahkan atau ada undangan untuk ikut pelatihan. Nah misalnya begini Bapak Ibu, ikut pelatihan. Nah apa alasannya? Kenapa Bapak Ibu misalnya ini mau melakukannya? Apa alasannya itu sebenarnya? Saya diperintahkan, Bu, besok pergi pelatihan ya Bu, ke Sumsalam misalnya, atau kepada Aceh ini jauh misalnya, ke Aceh.
Nah, lalu diperintahkan bagian besar para guru mau, semuanya mau melakukan. Ini perintah Kepsek ini. Nah, saya minta Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, kenapa? Alasannya apa? Kenapa alasannya apa? Kenapa mau gitu? Bapak Ibu bisa menjelaskan. Saya diperintahkan Bapak Ibu melakukan tugas. Nah, tapi dalam mau mengerjakan gitu. Jadi alasannya apa? Coba Pak. Mungkin hanya beberapa alasan yang saya sampaikan. Yang pertama, mungkin ingin diakui bahwa kita itu sudah mampu. Yang kedua, menunjukkan bahwa kita itu sebagai bawahan kita mempunyai rasa hormat kepada pimpinan. Yang ketiga, mungkin itulah yang namanya rasa bahwa kita mempunyai tanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah dibebankan kepada kita. Mungkin ketiga itu. Terima kasih. Nah, dari pernyataan Bapak tadi, kayaknya udah mencakup ketiga-tiganya nih Pak. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya udahlah, kita kan bawahan nih kayak gitu. Udahlah, Kepsek yang apa, Kepsek yang perintahkan, udahlah kita pergi. Karena itu tadi melihatkan apa kita nggak mau dibilang pemalas untuk ini. Nah, takut dengan hukuman itu intinya ya Pak. Istilahnya bukan hukuman secara langsung, hukuman kepada apa namanya? Ya dalam diri ya Pak. Maksudnya ada keterpaksaan jadi intinya. Nah, itu ada keterpaksaan adalah gitu. Karena kita udah anggotanya, bagaimana lah mau bilang gitu. Kan gitu ya Pak ya. Nah, lalu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kita biasanya adalah kita dihargai di situ, dapat penghargaan. Ya. Makasih ya Bu, pasti kalau setelah begitu. Makasih ya Bu, jadi apa hasilnya Bu? Pasti ditanya ya kan Pak. Nah, lalu menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, itu tadi ada motivasi intrinsik dalam diri. Dalam untuk menambah pengetahuan kita. Nah, kita ikhlas saja untuk menambah pengetahuan. Nah, menambah ilmu gitu. Pokoknya kita lakukan ya tanggung jawab kita. Ada seharusnya kita sebagai seorang guru, kita mencari ilmu itu bukan hanya kita belajar untuk kuliah saja. Nah, di saat kita sudah menjadi seorang guru, ada tuh beberapa pelatihan yang harus kita jalani. Itu untuk diri kita, untuk mengupgrade diri kita. Kayak saya lah sebenarnya ini. Nah, kayak saya misalnya, saya mengikuti CGP ini Pak. Tanpa motivasi ekstrinsik. Nah, memang motivasi intrinsik saya yang bermain di sini. Nah, ini tadi ada yang tadi ya kan Pak, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi ekstrinsik, berarti kan karena perintah tadi. Lalu mendapat imbalan. Nah, dengan diberi penghargaan, dihargai, soalnya itu kan dari luar. Jadi motivasi ekstrinsik kita. Nah, intrinsik kita gimana? Nah, itu tadi ya Pak, jawaban Bapak tadi. Untuk menambah ilmu kita. Nah, kapan lagi kita bisa ikut seperti ini? Kapan lagi ada ilmu seperti ini? Gratis kok. Nah, cuma pergi, nanti dapat uang apa lagi ke pikirannya Pak? Sebagai motivasinya gitu. Nah, inilah dengan kegiatan saya inilah Pak. Ini memang saya di awal Pak, sedikit cerita ya Pak. Di awal CGP angkatan 8 atau 9 saya mengikuti Pak. Dapat ultimatum lah tegaknya dari dinas. Kalau tidak ikut mendaftar CGP, apa cair, sertifikasi itu tidak cairan. Nah, karena kita guru ya itulah Pak yang dirapkan. Ditunda itu pula kayaknya kalau ya ditunda itu nggak lama-lama. Kalau lama tahun depannya, wah itu kacau ya Pak. Target kebanyakan ini. Nah, jadi di awal memang saya motivasi ekstrinsik Pak. Yang batu CGP angkatan 9 itu. Nah, karena itu tadi nanti ditunda kan motivasi ekstrinsik. Nah, setelah saya pikir lagi, saya lihat lagi guru negara ini, saya pelajari lagi apa sih, bagaimana sih, saya tanya juga dengan Ibu Meda yang sudah senior. Ya, nah dampaknya besar. Bukan oke lah kita belum mengimbaskan ke orang lain, ke siswa kita, terutama untuk diri kita sendiri dulu. Alhamdulillah sampai 2 bulan lebih ini saya melaksanakan apa? Saya senang, saya menikmati. Dapat teman baru satu, teman baru bukan ilmu saja, teman baru banyak teman. Saya dari Suku Salam, bisa kenal guru fasilitator saya dari Banda Aceh. Nanti saya instrukturnya dari Pulau Jawa sana. Saya tahu mereka tahu ada orang yang tahu jauh dengan saya, itu saya apresiasi. Nah, jadi itu motivasi intrinsik saya. Maksudnya memang saya jalani enak loh kalau misalnya dari motivasi dalam diri memang enak kita menjalankannya. Silakan Bapak Ibu, CCTV jangan. Saya bangga Pak ya. Ya boleh Pak.
motivasi intrinsik kita yang bermain, memang keinginan kita, pikiran kita memang enak dijalani. Makanya saya rasakan enak loh. Pokoknya aman loh, gak ada masalah. Itulah saya sampaikan ke Pak Ronald, ikut gak? Bukan saya memotivasi intrinsik dia, bukan, tapi memberikan penyemangat dia. Enak loh Pak, memang saya rasakan. Enak loh Pak, tapi memang saya bilang juga ke Pak Izwan lah Pak, itu misalnya esai, jawaban segala macam, Bapak buatlah sendiri. Karena di saat nanti wawancara, kalau orang lain yang membuat, tidak bisa Pak. Walaupun kita hafalkan itu Pak, tidak akan bisa. Karena bukan dari diri kita yang membuat. Benar Pak. Nah, jadi apa yang saya rasakan? Saya happy, saya senang. Alhamdulillah ini karena saya bismillah tadi, saya bisa menyampaikan. Nah itu yang terjadi, yang sedikit cerita dari saya. Dari motivasi intrinsik, nah itu tadi. Memang disiplin tadi kita lakukan dengan motivasi intrinsik, maka akan berjalan dengan menyenangkan, tanpa ada paksaan ancaman. Dan yang membuat PR tadi pasti banyak yang bisa membuat PR, karena mereka menyenangi. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, tadi kita berbicara tentang hukuman. Hukuman ini terjadi, dia tidak terencana, dia tiba-tiba kan Pak? Dia tiba-tiba maksudnya, kamu gak buat PR, ya sudah kamu berdiri di depan kelas. Tiba-tiba, tanpa direncanakan. Nah, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah benar, mereka gak tahu. Aku buat PR apalah nanti masih Bu ya, apalah ya. Lalu bersifat satu arah, benar, satu arah. Hanya guru yang menciptakan. Nah itu yang terjadi, banyak yang terjadi pelanggaran terhadap aturan kedisiplinan yang ada di sekolah ini. Lalu berupa hukuman fisik atau psikis. Nah fisik, psikis, verbal hukumannya. Kamu begini. Kamu gak bisa ini. Banyaklah macam menurut kita ya kan Pak. Kita udah kesal duluan. Kita sendiri belum bisa memahami, mengontrol diri kita. Nah itulah impasnya kepada anak, berbahaya sangat memang Pak. Atau psikis, fisik dan psikis. Ada kalau zaman dulu ya Pak, dulu zaman dulu, sekarang ada lagi ya kan Pak ya. Sekarang ada undang-undang yang memukul anak. Nah ada undang-undangnya, dulu kan main ini ya kan Pak. Gampangnya ditarik, telinganya dijewer, semacam psikis, fisik. Nah itu yang sangat tidak dibenarkan Pak. Lalu konsekuensi. Nah ini yang Bapak Ibu lakukan, apakah hukuman, apakah konsekuensi yang ada. Lalu konsekuensinya terencana atau disepakati sesuai aturan. Nah terencana atau disepakati sesuai aturan, itu konsekuensi. Misalnya kan begini Pak, penggunaan atribut misalnya, penggunaan atribut sekolah pas saat upacara bendera. Nah bagi yang ini sebelum awalnya ya Pak, melalui kesepakatan. Bagi yang tidak menggunakan topi, untuk Senin depan bersiap-siap berbaris di berbaris di pinggir lapangan misalnya. Itu konsekuensinya, ada sanksinya gitu, berikan sanksi itu dia. Nah, jadi direncanakan, disepakati. Lalu, tapi walaupun disepakati itu aturan, banyak juga melanggar kan Bapak Ibu. Ya kan Bapak Ibu, banyak juga yang melanggar. Nah, murid tetap tidak nyaman. Nah benar. Murid tetap tidak nyaman karena tadi banyak yang pelanggaran, sudah kita kasih sanksinya pun tetap juga dilanggar, datangnya aja sanksinya tetap juga dilanggar. Nah, lalu juga bersifat satu arah, ya konsekuensi bersifat satu arah. Lalu sikap guru selalu memonitor murid. Nah, anak-anak yang tidak membuat PR sekarang kerjakan, Ibu tunggu di sini mengerjakannya. Nah, dimonitor. Sudah selesai apa belum? Nah, seperti itu. Banyak juga siswa yang tidak mengerjakannya kan Pak? Nah ada juga. Nah, hari itulah yang terjadi apabila kita melakukan kedisiplinan diri, budaya positif ini berasal dari motivasi ekstrinsik, berasal dari orang lain baik itu dari teman, orang tua sekalipun tidak akan bisa. Nah, lalu lanjut restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah ini dia restitusi Bapak Ibu, intrinsik tadi. Nah, istilahnya di sini adalah guru berdiskusi. Nah, siswa bersalah, kita diskusikan, kita pecahkan masalah itu, kita usahakan si anak yang mencari solusi dari permasalahan ini. Itu yang seharusnya kita lakukan di restitusi, berdialog, berdiskusi. Nah, ada masalah apa? Kenapa? Bagaimana caranya? Nah, siswa yang kita minta
untuk memberikan solusinya. Nanti kita akan meluruskan, membenarkan solusi yang dia berikan. Lalu proses kolaboratif yang mengajarkan murid agar menemukan solusi sendiri, ini dia bekerja sama, berkolaborasi dengan murid yang bermasalah. Nah, ini bagaimana Bapak Ibu? Jelas ya Bapak Ibu? Bapak Ibu nampak nggak Pak? Bapak Ibu coba tolong perhatikan, nampak itu Bapak? Nampak? Nah ini tadi yang di awal yang mendisiplinkan siswa itu dengan menggunakan hukuman. Nah ini hukuman ini berarti itu identitas gagal ternyata Bapak Ibu. Pertanyaan yang di awal tadi Bapak Ibu, ada yang memilih mendisiplinkan siswa ini dengan menggunakan hukuman. Ternyata ya, itu merupakan identitas gagal pada siswa kita. Nah inilah jawaban yang kita jawab tadi. Hukuman merupakan identitas gagal. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah menyakitkan bagi siswa kita. Lalu tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Ya korban mendapatkan keadilan. Nah, murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat. Benar nggak Bapak Ibu? Semakin kita hukum, semakin mungkin terjadi. Besoknya makin parah lagi, yang lain lagi dilakukannya, karena dia merasa tersakiti. Nah, Tidak semua itu. bagaimana Pak? Habiskan makan dulu. Oke, jadi dengan memberi hukuman tadi dibilang apa tadi? Murid dibuat tidak nyaman, memang betul. Tapi dengan kita memberi hukuman, mungkin dengan hukumannya tergantung hukumannya. Kebanyakan mungkin sebagian setelah diberi hukuman, siswa itu tidak diberi bimbingan kembali. Jadi setelah kita beri hukuman, anak dilepas begitu saja. Jadi itu membuat anak sakit hati. Jadi untuk bagusnya yang sudah saya lakukan juga, setelah kita memberikan hukuman kepada anak itu harus kita bimbing kembali. Kita panggil, kita tunjukkan dia benar atau salah yang telah dia lakukan, kenapa dia bisa dapat hukuman dan kenapa hukuman itu jatuh kepada dia. Dia itu merasa benar atau salah. Kita tekankan dulu. Kalau anak itu udah paham yang dilakukannya salah dan dia wajar mendapat hukuman, anak itu ke depan pasti berubah. Tapi kalau anak itu kita lepaskan saja, setelah kita memberi hukuman, otomatis anak itu tidak tahu dia salah atau benar. Dia dalam hati dia benar kok. Anak-anak biasa itu, nggak pernah dia berbuat salah perasaan dia. Yang dilakukan benar semua. Seperti kejadian kemarin, ada anak yang menuduh kawannya mencuri. Dia tidak sadar kalau yang dilakukannya itu salah. Jadi saya tanya balik, dia ada memakai gelang. Saya bilang, gelang kamu mencuri kan? Saya tidak mencuri gelang ini Pak. Ini saya beli. Mana ada mencuri? Ya. Ini saya beli loh Pak. Nah, terus saya bilang lagi sama dia. Jadi sekarang Bapak salah Pak nuduh kamu. Salah Pak. Jadi kamu kenapa tadi nuduh dia kamu tak merasa bersalah? Oh iya Pak. Terakhir dia baru minta maaf. Jadi seperti itu ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Riko atas pemahamannya untuk kita semua. Nah, karena Bapak Ibu, ya, kadang kita berpikir hukuman itu adalah efek jerah untuk anak. Dan banyak juga kita sebagai guru melakukan banyak kesalahan. Setelah kita membuat mereka jerah, setelah kita memberikan hukuman, setelah itu kita tidak adil lagi di depan mereka. Tidak kita apakan lagi ya kan Pak? Tidak kita bimbing lagi. Tidak kita arahkan lagi. Nah, dan tadi Bapak itu menyatakan bahwa mereka harus tahu. Kalau mereka sudah tahu kesalahan mereka, pastinya mereka nanti bisa berubah karena dia tahu kesalahannya itu apa. Begitu ya Pak maksudnya. Oke, terima kasih Bapak. Nah, kita malah membicarakan tentang hukuman ini. Nanti ini masih ada konsep kita Pak. Masalah yang Bapak katakan tadi.
mereka ada jerah. Lalu mereka tadi udah tahu itu kesalahannya. Nah, ini tadi juga udah saya bahas kontrol diri. Nah, oke, kita lanjutkan ya Pak. Lanjut ini identitas gagal. Ini sebenarnya boleh bisa Bapak Ibu baca dulu. Nanti kita ada menjawab sebuah soal nanti. Nah, kita bedakan konsekuensi sama restitusi. Nah, kalau konsekuensi ini sesuatu yang harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Nah, ini merupakan identitas sukses, disiplin, konsekuensi. Tapi mana tadi Ibu? Nih, sistem tidak akan berjalan kalau di hukuman. Sistemnya tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, ini selalu yang hukuman tadi. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus. Ini tadi ya Bapak Ibu, saya selesaikan dulu ini. Bacanya murid atau anak membenci peraturan. Nah, lanjut negatifnya, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, itu yang sering kita lakukan. Lalu modelnya udah paksaan, mendorong, menyalahkan diri, konsep diri buruk. Itu termasuk identitas gagal kalau yang kita paparkan di sini. Lanjut identitas suksesnya, konsekuensi. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Lalu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Nah, itu tadi yang disampaikan Pak Eko. Di situ termasuk setelah diberi hukuman, lalu nanti diberikan pandangan kepada anak. Nah, termasuk konsekuensi ya Pak. Lalu membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Ini bunyi ada nada suaranya itu datar. Kalau hukuman kan kita lebih dominan ke marah. Dengan Bapak Ibu membentak, menghardik si anak. Lalu murid atau anak menghormati peraturan. Netralnya lakukan apa yang saya katakan. Lalu stimulus responnya mendorong kepatuhan, konsep diri baik. Lalu restitusi. Restitusi merupakan pilihan penguatan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti. Ya. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Positifnya, apakah hal ini sesungguhnya ingin? Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Lalu kontrolnya, teori kontrolnya mendorong disiplin positif dan konsep diri kuat. Nah, ini ada lagi murid anak belajar. Nah, ini identitas. Oke. Hanya kepada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Ya. Itu sedikit juga saya protes itu. Hanya pada sebuah institusi. Iya, berlaku pada sebuah institusi dan tidak berlanjut kepada kehidupan nyata. Nah, begini Pak. Maksudnya bagaimana? Nah, yang Bapak bilang tadi, itu dia. Hukuman stop sampai di situ. Nah, jadi tidak ada dampak kepada dirinya untuk itu. Iya. Jadi tadi karena Bapak setelah memberikan efek jerah, lalu Bapak temui kembali. Nah, terkadang hukuman itu ada yang kita sering lakukan, tapi hukuman. Habis itu udah bersihkan rumah dia, udah selesai. Mereka pergi masing-masing. Tidak ada lagi efek cukup sampai di situ saja hukumannya. Nah, tidak ada lagi pembenahan dirinya. Apa itu yang Bapak bilang tadi? Nah, kamu salahnya di mana? Kan dipanggil lagi Pak. Harusnya kan kita setelah kita beri hukuman dan membersihkan WC, harusnya kita panggil lagi. Nah, tapi yang di sini tidak. Itu yang dimaksudkan dengan kalau pemahaman saya Pak, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Karena kalau pemahaman saya itu cuma berlaku mungkin misalnya masih sekolah. Ya. Hukuman itu berlaku di sekolah tapi tidak di kehidupan masyarakat. Tapi menurut saya juga, ini menurut saya. Iya, boleh Pak. Bagaimana dia dihukum di sekolah, tentu nanti dia waktu kembali kepada masyarakat suatu saat di waktu setelah dia dewasa. Iya. Hukuman itu kan setiap dia melakukan kesalahan, hukuman itu pasti lebih berat lagi. Iya. Misalnya dia mencuri penjara, ya kan? Iya. Jadi paling tidak kita sudah memberitahu pada anak bahwa setiap dia melakukan sesuatu ada resikonya, itu saja.
Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Jadi itu yang dimaksudkan tadi, kebanyakan Pak, hukuman itu udah kita perintahkan, kamu begini, sudah habis sampai di situ. Tidak kita panggil lagi si anak, menanyakan apakah tidak kita bawa diskusi. Nah itu yang menurut teman saya kalau sedang kita mau menonjolkan hukuman kepada siswa. Nah itu Pak, nggak ada perbaikan dirinya, nggak ada di konsekuensi restitusinya. Yang selama kita lakukan itu adalah sekedar hukuman, kekecilan, sudah. Nah jadi nanti, terkadang Pak, selama dia selalu dia mengikuti ada dua keyakinan, dua kemungkinan. Nah, dia selalu dihukum di sekolah, istilahnya udah terbiasa dihukum, udah membuat kesalahan, dengan gampangnya membuat kesalahan lagi, gitu. Dengan dihukum lagi dan dihukum lagi, itu efeknya negatif. Ada yang selalu diberi hukuman, ini anak ini yang selalu diberi hukuman ya kan Pak? Ada beberapa kemungkinan yang menurut pemikiran saya diberikan hukuman, tapi dia sekali dihukum dia jerah, selamanya dia tidak akan melakukannya lagi. Kembali lagi kita ke awal, motivasi intrinsiknya dari dalam dirinya, mau berubah dia untuk hidupnya atau tidak. Caranya gimana? Yaitu tadi kita selalu menerapkan budaya-budaya positif kita Bapak Ibu. Nah itu. Dan kemungkinan satu dia memang sudah terbiasa dihukum, ya sudah dia bablas. Dia dengan biasa dengan udah makanan itu. Nah sering dibuat begitu. Nah ada juga yang hukuman, aduh malu, ya kan? Karena dihukum anaknya ada malu, ada merasa tersakiti, aku gak mau lagi, aku mau berubah. Nah itu dalam diri dia, dalam diri si anak. Nah kita sebagai seorang guru pendidik yang berinteraksi dengan siswa, bagaimana menerapkan budaya positif tadi. Nah, oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, di sini ada sedikit Bapak Ibu, kita menentukan apakah ini hukuman atau konsekuensi. Nah, coba Bapak Ibu, yang pertama kepada Bapak Ibu yang bisa jawab Bapak Ibu. Yang pertama itu hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah itu merupakan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Sedikit dulu Bu, konsekuensi dan hukuman itu berbeda. Berbeda. Kalau konsekuensi itu biasanya udah ada perjanjian di awal, enggak? Iya di saksi. Tadi ada di awal Pak. Iya, ada perjanjian. Kalau misalnya kamu nggak mencatat ini, kamu akan mendapat 100 kali mencatat seperti itu. Iya, anak begitu. Kalau hukuman? Kalau hukuman itu dia secara tiba-tiba peraturan itu, anak itu bermasalah langsung seperti itu maksudnya. Jadi mencatat 100 kali. Iya. Saya tidak terlambat lagi. Itu berarti termasuk ada perjanjian duluan ya. Itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Itu saja Bapak. Karena kan sudah ada perjanjian, saya tidak akan terlambat lagi. Sebenarnya berarti dia sudah pernah terlambat, berarti konsekuensi. Konsekuensi menurut Pak Eko. Oke, menurut Bapak Ibu yang lain? Ya cocok. Cocok? Konsekuensi. Oke, kita lanjut. Yang kedua, nanti kita lihat jawabannya Pak. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ini hukuman atau sanksi Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Yang kedua, hukuman. Oke. Lalu yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau sanksi Bapak Ibu? Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman Bapak Ibu? Semua hukuman Bapak Ibu? Oke, kita lanjutkan. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Murid tidak diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang konsekuensi Pak? Hukuman? Bapak Karut, hukuman. Oke. Lalu lanjut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Untuk pelajaran PJOK Pak. Pak Khairul konsekuensi, Pak Salam konsekuensi, Pak yang konsekuensi. Bapak PJOK kita? Gimana Pak, konsekuensi apa hukuman? Tergantung itu kan belum ada perjanjiannya. Ya udah. Ini lihat
lihat Pak, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajarannya pas ya? Ya, kondisinya karena baca dan belajar konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi apa hukuman itu Bapak Ibu? Pak Ronald, hukuman. Bapak Hairul, konsekuensi. Pak Salam, konsekuensi. Pak Reni, konsekuensi. Pak Eko, hukuman. Bu Dina, hukuman. Bu Ani, hukuman. Mari kita lihat apa jawabannya. Nah, ini dia Pak. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini sebuah konsekuensi. Ya, karena terlambat ke sekolah. Tadi Pak Eko bertanya, bagaimana menyatukan keyakinan dari misalnya ke kelas saja, kelas menuliskan di papan tulis semua. Nah, dan kata-katanya masih belum menunjukkan kalimat positif. Maksudnya apa? Anak-anak tahunya jangan main HP di kelas, jangan ribut, menggunakan jangan tidak menggunakan plat. Pokoknya ada jangan, dilarang. Itu kata-katanya belum kita sesuaikan dengan kata-kata kalimat positif. Nah, caranya begini. Nih, kita minta satu persatu siswa, lalu saya minta satu persatu menuliskan di papan tulis keyakinan mereka dalam membuat kesepakatan kelas. Intinya dia membuat sendiri keyakinan, kesepakatan dia lakukan. Nah, berbeda dengan peraturan tadi. Hanya kita yang melakukan. Kita meminta siswa kita yang mematuhi aturan. Nah, alhamdulillahnya Pak, selama saya menerapkan ini, alhamdulillah, memang sedikit siswa yang melanggarnya. Setiap saya masuk saya kebetulan di pelajaran saya menerapkan itu keyakinan kelas di pelajaran seni budaya. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti juga menerapkan atau sudah menerapkan. Nah, memang begini Pak Ibu, yang sudah saya alami pada anak-anak saya, semuanya dari kelas 7A sampai kelas 9B, itu kita tetapkan kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Pertama itu masuk tepat waktu. Alhamdulillahnya di pelajaran saya anak-anak sudah standby atau ada yang sudah masuk ke kelasnya. Saya hitung tuh, saya perhatikan. Memang tidak seluruhnya, ada yang melanggar. Tapi dari yang sebelumnya saya menetapkan keyakinan kelas, udah banyak perubahan. Nah, karena kita berikan dia motivasi di dalam kelas saat membuat kesepakatan. Saya bilang begini, nah ini keyakinan kita, ini keyakinan kamu masing-masing, ini kesepakatan dari kamu. Seharusnya, lebih baiknya, ini yang kamu lakukan. Nah, karena kamu yang berjanji, kamu yang menyepakati. Nah, kamu punya tanggung jawab sendiri masing-masing. Setelah saya menerapkan itu Bapak Ibu, alhamdulillah, ya, itu terjalin dengan baik. Ya, keyakinan, kesepakatan yang mereka buat, alhamdulillah yang pertama masuk ke kelas tepat waktu. Ini ada hasil. Bapak Ibu, banyak keyakinan itu menjaga kebersihan sekolah. Itu sudah. Setiap saya masuk kelas bersih, bukan sekolah, maaf. Kelas bersih. Tapi kalau sudut pandang saya keyakinan yang ini Bu, Apa? keyakinan yang Ibu maksud ini jatuhnya ke peraturan juga loh. Nah, begini Pak, keyakinan, ya Pak, cara pembuatannya itu di prosesnya. Iya. Proses terbentuknya itu dari dua arah, bukan hanya dari saya sebagai Sedangkan guru. peraturan kan harus ada juga, bisa juga dilakukan dengan kesepakatan. Iya, kesepakatan. Bisa juga kan? Itulah keyakinan tadi. Enggak, peraturan bisa juga kita lakukan dengan kesepakatan kan? Ya benar, tapi yang banyak terjadi peraturan hanya satu arah. Nah, dibuatlah dalam bentuk keyakinan. Apa Pak? Kita gali motivasi intrinsik si siswa untuk mengutarakannya. Karena peraturan ini siswa yang menjalani. Nah, kita buat bahasanya dengan keyakinan kelas ini tadi. Nah, diyakinkan maksudnya lebih dalam lagi peraturan ini dimunculkan. Nah, dia salah satunya perbedaan peraturan dengan apa tadi Pak? Keyakinan. Dibuat dalam bentuk apa tadi?
pidana tadi. Bedanya Pak? Nah ini Pak. Sebentar, Bu. Keyakinan ini sebenarnya sesuatu yang tidak bisa dirubah-rubah. Kalau Ibu sudah merubahnya itu, nggak jadi lagi keyakinan, tapi peraturan. Nah, maaf Pak, begini. Iya, keyakinan adalah sesuatu yang diucapkan. Kita tidak merubah Pak. Yakin dari diri kita. Iya. Jadi kan tadi ceritanya kan ada 20 siswa. Iya. Udah, 20 siswa. Jadi kan Ibu milih ini. Nggak mungkin semua Ibu pakai keyakinan mereka. Iya kan? Oke, lanjut. Udah. Iya. Ibu harus milih kan. Jadi keyakinan yang sekitar 15 orang lah yang Ibu nggak pakai, terpaksa harus ikut keyakinan orang lain. Benar? Lanjut. Terus itu kan bisa jadi berarti itu udah termasuk dalam peraturan, nggak lagi keyakinan. Sedangkan kalau keyakinan dia itu nggak bisa dirubah memang keyakinan dia udah Ya. itu aja. Oke. Ini ada nih. Bentar Pak ya. Saya nampak. Makanya saya bilang dari keyakinan yang menurut Coba, Ibu Pak. ini masuk ke dalam peraturan. Oke. Baik Pak. Bentar Pak. Ini ada ini Pak. Hasil dari yang dibuat siswa. Ya kasih menyala lu. Saya paham dengan apa maksudnya. Ini pemahaman kita ini masalahnya. Iya. Ini ada Bapak yang sudah Hilang lah. ini terlewatkan tadi ini Pak. Ini keyakinan yang dibuat siswa. Yang pertama sekali keyakinan dan peraturan ini, nah maksudnya keyakinan dulu. Keyakinan dibuat harus sesingkat mungkin agar mereka mengingat, mengerjakan dari hasil keyakinan yang mereka buat. Tidak sepanjang ini. Kalau sepanjang ini pasti banyak yang tidak dilakukan. Ya, karena mereka kan hasil galian dari keyakinan mereka. Nah, ini ada berapa orang Pak? 25 orang. Lihat kata-katanya. Masuk kelas tepat waktu, tidak boleh bawa HP, tidak boleh merokok, tidak boleh memakai sandal ke sekolah, tidak boleh mengeluarkan baju. Nah, ini saja lupa dari 1 sampai 5. Nah, saya bukan merubah. Saya menjadikan kalimat negatif ini berupa kalimat negatif. Ini seperti peraturan. Tidak, betul. Dilarang, tidak boleh. Kita biarkan anak dulu menciptakan keyakinan mereka. Iya. Nah, lalu misalnya begini, 1 sampai 5. Masuk kelas tepat waktu. Kita diskusikan ke siswa. Anak ibu masuk ke kelas tepat waktu, kalimat positifnya apa yang kita buat? Itu termasuk kemana kalau tepat waktu? Disiplin Bu, kata anak. Nah, kalimat kebajikannya, kalimat peraturan, masukkan peraturan. Kalimat keyakinannya, kesepakatannya, anak lebih disiplin. Disiplin. Masuk tepat waktu berarti disiplin. Itu nilai kebajikannya. Lalu, disiplin ini apa lagi? Masuk kelas tepat waktu. Kita cari lagi Pak, bagian mana yang sama? Bagaimana yang sama Pak? Lalu, tidak. Oke, masuk kelas tepat waktu, saya tuliskan itu Pak ya. Lalu tidak boleh bawa HP. Nah, kata-kata tidak boleh bawa HP ini Pak. Nah, lalu saya diskusikan kepada siswa, tidak boleh membawa HP. Ya, jadi kalimat positifnya bagaimana? Ya, menggunakan HP sesuai kebutuhan. Itu kalimatnya. Maaf, Nah. tambahan boleh Bu? Boleh. Tambahan boleh? Oke. Kalau misalnya keyakinan, kalau menurut saya kalimat dari keyakinan itu, misalnya tidak boleh merokok. Ya. Maunya dibuat situ, kita percaya bahwa bila tidak merokok akan menjadi sehat. Oke. Bagaimana? Bagus. Ini Pak, kembali lagi ke bentuk cara pembuatan kesepakatan. Ingat Pak, kesepakatan tidak bisa terlalu banyak. Ya kan Pak? Berarti Tujuan yang untuk apa? peraturan jadinya lagi butuh. Tunggu, bentar. Kesepakatan dari yang 25 orang ini, 25 ini tadi kita kerucutkan jadi sedikit. Gunanya untuk apa? Supaya anak benar-benar mengingat apa keyakinan kita, apa keyakinan kesepakatan yang sudah kita buat. Nah begitu. Jadi seperti tadi singkatnya, kata-katanya pun dipersingkat. Maksudnya dibuat sepemahaman. Tadi kata apa? Tidak Kita tidak merokok. percaya. Maksudnya Percaya tidak merokok dapat sehat.
menjadi sehat. Tidak, larangan kesepakatannya berarti Tidak boleh merokok. Tidak boleh merokok. Bentar Pak, ini ada tidak boleh merokok. Berarti tidak boleh merokok di kelas. Apa yang kesepakatan keyakinan yang sudah dilanggar itu tidak boleh merokok? Apakah coba begini, kalau tidak boleh merokok coba begini, menjaga kenyamanan dan keamanan kelas, itu dia. Itu saya rangkumkan. Jadi apa saja tidak boleh merokok. Iya. Ada anak-anak yang pacaran, tidak boleh pacaran di kelas. Ada juga Pak. Lalu tidak boleh bermain bola. Ada nih kata-katanya. Tidak boleh merokok, tidak boleh apa lagi Pak? Tidak boleh membuli. Nah, merokok, membuli itu termasuk Coba kemana? tadi Bu, apa tadi Menjaga jadinya tadi? merokok. Menjaga keamanan. Merokok, kita rangkumkan ini, bentar ya Pak. Ini ada kata-kata anak yang tidak boleh merokok, lalu tidak boleh membuli, lalu tidak boleh mencuri, lalu ini kan banyak nih, dari yang Iya, banyak iya. ini kita jadikan Jadikan nih. satu. Nah, kalimat positif. Lalu tidak boleh ngomong kotor. Nah itu contoh, contoh. Jadi yang keempat itu, yang tadi itu, bagaimana kita membuat keyakinan itu, membuat kata-kata keyakinan kalimat positifnya. Dari yang keempat itu kita jadikan satu, itu semua adalah melanggar kenyamanan, membuat kenyamanan dan keamanan tidak baik di sekelas. Jadi caranya gimana? Kata-kata positifnya menjaga keamanan dan kenyamanan. Yang menjaga itu sendiri siapa? Siswa. Siswa tadi. Itu dia. Menjaga keamanan dan kenyamanan. Iya. Itu masuk peraturan apa keyakinan bahasanya itu? Keyakinan. Kenapa keyakinan, Pak? Dari kata-kata itu sudah tidak ada dilarang di situ. Jangan ribut, itu contohnya. Jangan ribut, itu bukan perintah. Menjaga, kalau menjaga bagaimana? Kita semua warga di kelas. Berarti itu dari keyakinan kita tadi. Karena setahu saya keyakinan itu ada kata-kata percaya sih. Pak, keyakinan arti percaya, yakin. Ya Pak? Iya. Yakin tadi kan maksudnya meyakini apa yang ada dalam pikiran kita yang akan kita lakukan. Gitu kan? Nah, kalau anak-anak membuatkan seperti ini contohnya, mereka kan menggunakan kalimat negatif. Nah, kita buat keyakinan ini dalam kata-kata menjaga tadi. Oke, mantap. Nah, paham Bapak? Itulah Oke, yang belum mantap. saya akan tadi Pak, belum. Jadi kita lakukan dari menjaga. Menjaga itu siapa seharusnya? Kan dari dalam diri mereka. Meyakini mereka menjaga semua. Nah, jadi itu kata-kata yang negatif tadi kita positifkan jadi kalimat yang memiliki nilai-nilai kebajikan, menjaga kenyamanan, menjaga keamanan. Nah, itulah tadi Pak dari yang banyak ini. Nah, lalu kami ini dia hasilnya dari 25 menjadi 10. Nah, masuk ke kelas menjaga kebersihan tadi Pak. Nah, boleh nanti kita tempelkan di dinding jadi seperti ini dari yang banyak tadi. Nah, masuk ke kelas tepat waktu, menjaga kebersihan kelas. Kalian sudah meyakini kesepakatan kalian menjaga kebersihan kelas. Itu siapa yang menjaga? Yang anak ibu semua, siswa semua yang menjaga. Nah, lalu berpakaian rapi dan lengkap. Berpakaian rapi, siapa yang ingin berpakaian rapi? Ya kamu harus sadar sendiri. Kamu sudah berpakaian rapi atau tidak? Tadi berpakaian rapi Pak, larangannya tidak boleh menggunakan sendal. Nah, tidak boleh bajunya keluar. Ada itu Pak, tadi ya, yang dibuat anak-anak. Lalu setiap harinya itu pakaiannya hari Senin Selasa apa pakaiannya sesuai dengan aturannya. Nah, seperti itu. Jadi kita satukan kalimat positifnya berpakaian rapi dan lengkap. Lalu tertib saat belajar mengajar, tertib. Ada yang ngobrol, ya kan Pak? Ada yang bermain saat belajar, ada yang makan saat belajar. Nah, tidak boleh makan, tidak boleh minum, bahasanya negatifnya. Lalu kita tentukan jadi tertib saat belajar mengajar. Lalu ada lagi kalau tertib saat belajar mengajar, berarti mengajukan pendapat, memberikan pendapat itu termasuk menghargai orang lain. Lalu kehadiran di kelas, Bapak Ibu, masalah absensi tadi kehadiran. Kan ada yang tidak boleh libur di saat jam pelajaran seni budaya begitu. Jadi kita pantau juga kehadirannya, kehadiran di kelas. Nah, ini sudah saya jadikan kalimatnya kalimat yang gampang diingat anak. Begitu juga. Nah, gitu juga saya kesapanya. Apa namanya itu? Untuk perumusannya, kesepakatan kelas ini cukup tidak boleh usah banyak-banyak. Lalu singkat, yang mudah dipahami anak-anak. Gitu. Kalau kesepakatan saya terima Bu, tapi kalau keyakinan saya nggak terima. Nah, ini Pak. Kesepakatan Bahasanya. Iya. Kalau keyakinan saya nggak terima, tapi kalau kesepakatan saya terima. Gini loh,
Coba kita cari dulu. Apakah di dalam pemaparan itu semua kesepakatan itu harus dikatakan dia keyakinan? Kalau memang dia ada bahasanya tidak harus yakin. Artinya, oh kesepakatan kelas kami gini loh. Dari semua yang anak inginkan, tidak usah jauh. Bahwa kita ada satu contoh seperti kita contoh. Kita berkeinginan anak itu hadir harus tepat waktu dalam ruang. Jadi semua anak menyampaikan, kalau kita ingin hadir tepat waktu masuk ke ruangan, jam berapa kita harus sudah masuk? Apakah jam 5 menit sebelum kita masuk ganti pelajaran kita harus sudah duduk? Atau begitu kita bel masuk, kita wajib masuk, artinya kalau jam 8 jam 4. Itu kan kesepakatan. Jadi kan bahasanya itu saja. Kalau memang itu sudah kita kesepakati, ini kesepakatan kelas loh, bukan jadinya kelas. Kalau memang dalam pemaparannya bahasa keyakinan itu tidak kita buatkan, artinya ini saja loh kesepakatan kelas kita, karena tujuannya tetap sama. Berarti siswa dilarang merokok, siswa dalam pacarannya apa? Siswa harus menjaga keamanan dan kenyamanan ruangan belajar, kan itu ya yang terbungkusnya. Berarti tidak usah kita yakin ini kesepakatan kelas kita ini siswa harus menjaga keamanan dan kenyamanan ruang belajar. Nah kalau itu yang dia yakin kesepakatan kelas. Nah, jadi kok kesepakatan kelas saja mengapa? Tidak usah kita rubah bahasanya ke dalam keyakinan kelas. Kan begitu maksud Pak Eko ya? Nah begitu maksudnya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak. Oke, saya pahami Pak. Nah, di awal kenapa tadi keyakinan? Keyakinan berarti dari diri masing-masing kan Pak? Ya kan Pak? Yang kita percayai, ya kan Pak? Dari keyakinan. Nah, kalau kesepakatan kata Bapak, Pak Eko dan Bang Heron baru Pak. Kalau keyakinan, rasanya saya nggak terima ya, itu ya. Dasar gitu ya. Nah, oke, ini Pak. Jadi tadi saya sudah mengatakan, Pak, keyakinan itu dari dalam diri kan Pak, kata saya kan. Nah, di sini keyakinan ini, kesepakatan ini dibuat dari hasil keyakinan siswa kita. Itu dia. Di kesepakatan, bentuknya kesepakatan. Tapi mulainya dari hasil keyakinan siswa. Kamu yakin nggak bisa mengerjakan PR tepat waktu? Kamu yakin nggak bisa masuk tepat waktu? Memang bahasanya itu adalah keyakinan Pak. Tapi dibuatnya dalam bentuk kesepakatan. Itu dia. Iya. Karena merasa kurang pas saja gitu ya Pak. Nah itulah yang terbit dari kesepakatan. Iya, iya benar. Itu. Iya. Kalau jadi pemahaman materi konsepnya ini Pak. Kalau materi konsep budaya positif ini keyakinan Pak. Iya. Jadi kalau kita bawakan ke kelas kita, ke sekolah kita, itu adalah hasil dari keyakinan siswa. Kita sepakati bersama. Iya. Itu dia maksudnya. Itu dia maksudnya. Bahasanya kesepakatan kelas. Iya. Bentuknya apa? Dari keyakinan. Iya, dasarnya dari keyakinan. Nah, maka dari tadi itu yang kita bahas dari awal kan Pak, segala sesuatu yang kita lakukan berdasarkan keyakinan kita. Inilah salah satu contohnya. Ini salah satu motivasi intrinsik. Ini yang kita gali. Nah, itu yang budaya positif tadi. Masuk. Kesepakatan. Iya, bentuknya kesepakatan. Masuk. Lanjut. Kalau begini masih. Iya. Ini kita sudah berdiskusi, sudah menyampaikan juga kesepakatan. Iya. Mengapa kita tidak di RB saja? Artinya apa? Identifikasi permasalahannya, refleksi permasalahan itu benar. Mengapa tidak itu saja? IRB, kita IRB. Ini siswa ada berantem sih, berantem gini-gini. Kita identifikasi dulu mengapa. Baru kita refleksi. Berarti kalau begini ya ini, kalau ini. Baru kita benahi. Mengapa tidak IRB saja? Gitu. Jadi kan sekarang banyak sih model cara macamnya. Kalau itu kita belajar intrinsic tadi memang di dalam diri sebenarnya itu tergantung mau maju kamu mau tidak kamu tergantung dirimu. Nah, cuma sekarang untuk menggali potensi yang ada pada dirinya ini yang kita sudah dimana mengapa kan gitu. Nanti mengapa kita tidak IRB saja identifikasi dia refleksinya itu baru kita benahi. Ya, ini kayaknya jawaban Bapak ini yang seperti ini. Ada di konsepnya. Itulah makanya banyak ya. Saya seru sekali ya Pak. Banyak. Pokoknya hari ini
rasa kita sama-sama belajar di Kita berbagi nih, ya, berbagi. Ya. Saya berbagi sedikit kepada saya berbagi dari bapak guru yang senior yang tahu bagaimana seharusnya konsep budaya positif kata ini. Inilah Pak momennya. Nah itu tadi, seperti tadi Pak Eko maksudnya kan sabar nih, sabar. Tunggu Pak, ada konsep. Nah yang Bapak katakan tadi GRB tadi, kayaknya ya Pak ya, ini dia kita coba lihat. Segitiga restitusi ini. Ini segitiga restitusi. Coba kita mungkin ada sama dengan pemanfaatan. Nah ini dia Pak. Dari permasalahan siswa kita tadi, ada kontrol guru kita yang manajer itu yang lebih baik ya kan Pak ya. Ada diskusi dengan siswa. Nah ini di segitiga restitusi Pak katanya, yaitu restitusi ini sebuah proses dialog yang dilakukan guru dengan tujuan mengarahkan murid menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah yang pertama itu ada, kenapa segitiga? Ya bentuknya segitiga, 3 sisi. Iya Pak. Yang pertama menstabilitaskan identitas si anak, lalu memvalidasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Iya, ini dia. Nah, ini dia. Nah, di menstabilitaskan identitas. Nah, kita ada pertanyaan ini ketika anak bermasalah. Tadi kan ada model hukuman ya, Pak. Kenapa kamu begini? Kenapa harus begitu? Membuat merasa bersalah. Bagaimana kamu ini? Kita hanya menyalahkan siswa dari masalah yang terjadi. Nah, lalu begini, Pak. Di menstabilitaskan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu kata-kata kita. Maksudnya mereka bersalah. Memang benar kamu bersalah. Tapi nak, itu hal yang wajar dilakukan. Itu yang sebenarnya Pak, wajar dilakukan karena kita manusia biasa. Nah, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Ini kata-katanya Pak, untuk menstabilitaskan identitasnya dulu. Kita stabilkan identitasnya dulu. Jangan kita langsung ini salah. Lalu 2, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Nah, jadi kita buat walaupun anak itu bermasalah tadi, tidak kita buat dia merasa salahnya itu berat, dia membebankan orang lain. Tidak. Ini caranya, menstabilitaskan identitasnya. Lalu yang kedua Pak, validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Nah, kita tanya tuh, dia salah, kenapa dia melakukan hal itu? Kan begitu ya Pak? Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, apa caranya? Bagaimana caranya? Ya, yang lebih efektif yang kamu butuhkan, bagaimana cara penyelesaian masalahmu ini. Nah, lalu menanyakan keyakinan. Nah, dari yang keyakinan kita buat tadi kan Pak, keyakinan kesepakatan kelas yang kita buat, kan ada itu untuk menjaga keamanan, kenyamanan, segala macam. Lalu nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Nah, dari permasalahan yang tadi ditanyakan, apa kesepakatan yang sudah dia langgar? Kita tanyakan lagi. Nah, apa kesepakatan yang sudah mereka langgar dari hasil keyakinan mereka masing-masing. Lalu kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini perkataan, ini diskusi antara guru dan siswa menyelesaikan masalah mode kontrol manajer tadi dan menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu, saya berikan contoh. Saya berikan contoh penerapan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Penerapan segitiga restitusi Pak. Contoh, tahu nggak kenapa itu ada di sini? Kenapa? Karena saya telah melanggar tata tertib sekolah waktu pelaksanaan upacara menyenangkan ibu. Saya tidak menggunakan atribut lengkap, yaitu tidak memakai topi. Nah, berarti kamu nggak tahu kalau kamu sudah melakukan satu pelanggaran pada tertib sekolah ini. Nah, setiap manusia pasti mempunyai kesalahan. Itu adalah hal yang wajar. Tapi bagaimana caranya kita memperbaiki diri kita, ya? Nah, pastinya kamu punya alasan kenapa sampai kamu melanggar terhadap sekolah kita. Bisa cerita? Saya lupa waktu saya karena terburu-buru, takut ketinggalan bus jemputan. Nah, kenapa harus terburu-buru? Apa ada masalah dengan jam tidurnya? Iya Bu, saya bangun terlambat, jadinya terburu-buru.
terus, Bu. Oh, gitu. Ibu tidak akan melakukan suatu, tapi kita akan sama-sama mencari solusinya, ya. Nah, suatu tahu nggak tentang keyakinan kelas kita? Tahu Nah, apa keyakinan kelas yang sudah suatu langkah? disiplinan dan tanggung jawab karena sudah tidak mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Suatu meyakini nggak keyakinan kelas kita itu? Oke, suatu mau memperbaikinya? Ibu, Nah, bagaimana suatu cara memperbaikinya? saya akan bangun lebih cepat dan saya menunggu di halte terlebih dahulu. Dan atribut sekolah saya persiapkan di malam hari di saat saya mempersiapkan roster belajar saya. Nah, ibu setuju tuh caranya. Jadi, suatu harus tahu tuh jam berapa bangun, jadi tidak terburu-buru dan tidak ketinggalan bus. Iya kan, Nak? Nah, kapan suatu rencananya akan memulai memperbaikinya? Senin depan, Bu, saat pelaksanaan upacara bendera, saya tidak lagi melanggar tata tertib untuk pelengkap atribut sekolah dengan disiplin waktu untuk bangun lebih cepat dan tidak terburu-buru lagi. Oke. Oh ya, Suwanto kedepannya mau menjadi orang seperti apa? Saya ingin menjadi orang sukses dan bertanggung jawab. Nah, bagaimana caranya bisa sukses dan menjadi orang bertanggung jawab itu? Dengan cara belajar bersungguh-sungguh, disiplin waktu dan penuh tanggung jawab. Oh iya, menjadi orang yang bertanggung jawab itu seperti apa contohnya? Dengan tidak melanggar tata tertib sekolah, yaitu dengan menggunakan atribut lengkap topi saat pelaksanaan upacara bendera. Oke, berarti Soto yakin untuk bisa memperbaikinya. Yakin, Bu? Oke, mulai Senin depan berarti ini ya, saat upacara bendera ya, Nak? Oke. Jadi ibu yakin Suwanto pasti bisa memperbaikinya karena Suwanto anak yang pintar, anak yang cerdas, bisa bertanggung jawab. Ibu yakin akan hal itu. Baiklah, terima kasih ya, Nak ya. Baik Bapak Ibu, itulah tadi rangkaian diseminasi kita, pemahaman kita terhadap budaya positif. Semoga apa yang kita paparkan tadi bersama dapat menambah pengetahuan kita tentang bagaimana cara kita meningkatkan budaya positif di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri, saya meminta Bapak Ibu satu orang saja boleh merefleksikan kegiatan kita tadi. Ini terutama bagi saya sendiri, terutama bagi saya sendiri mendapatkan banyak juga ilmu dari yang saya tidak tahu bagaimana apa tadi Bu? Kita sekarang kegiatan apa ini? Diseminasi budaya positif, Pak. Positif dari guru penggerak. Iya, dari saya nggak tahu jadi tahu banyak yang memang. Iya, hal-hal positif yang belum tahu lagi bagaimana cara menggerakkan pada siswa jadi tahu. Pokoknya banyak. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Kornal ini. Terima kasih Bu, sedikit saya tambahkan. Ini materinya cukup bagus, yang mana semuanya semua kegiatan yang tidak bisa yang dimana semua kegiatan yang dilaksanakan di sekolah kalau bisa itu memang harus kita mengacu kepada siswanya agar kita dapat mengetahui apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan, dan apa yang harus kita berikan. Nah, berarti intensif itu menggali daripada potensi siswa serta keinginan mereka agar selaras dengan apa yang akan kita berikan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu pada hari ini tentang aksi nyata pemenuhan ya Ibu, pemenuhan tugas saya
di pendidikan guru penggerak anak sebelah ini, inilah aksi nyata pada modul 1.4 itu diseminasi, penyebaran, pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu guru yang mau meluangkan waktunya, yang saling berkolaborasi kita untuk menciptakan, mewujudkan visi sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.